Jadi saya tuh sempat sampai nggak beragama. Pokoknya waktu itu prinsip saya yang penting berkelakuan baiklah gitu. Tuhan tuh mendengarlah setiap pujian gitu. Kebetulan selama COVID itu saya mendengarkan Buddhis. Terus saya mengamati teman saya yang kejawen itu. Sama satu lagi Islam. Nah, ketika saya melihat beliau-beliau ini berangkat ke musola, itu tuh sudah ada kayak pertanyaan dalam hati. Kayaknya jangan-jangan tata cara kita menghadap ke Yang Maha Kuasa itu kayaknya seperti ini ya. Karena ketika saya baca Injil sendiri, Yesus itu banyak mengucapkan hal-hal yang memang dia itu sebenarnya utusan gitu. Iya, utusan lah gitu. Jadi bukan Allah Bapa itu sendiri gitu. Akhirnya ya sudah, tetap diam mengagumi Islam dalam diam itu tadi kan. Bahkan dulu sering kadang di jalan itu saya syahadat gitu. Ya itu dengan pikiran sendiri lah mas, bukan dengan keilmuan gitu. Ternyata dalam Islam itu saya itu punya pendapat gini mas, Sang Pencipta itu tidak bisa diimajinasikan dengan bentuk. Karena ketika bisa diimajinasikan dengan bentuk, berarti dia adalah sebuah ciptaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Vertizon TV. Hari ini aku senang banget karena kedatangan tamu spesial. Seorang yang kisahnya luar biasa inspiratif dan akan berbagi perjalanan spiritualnya mencari kebenaran dan menuju Islam sama kita semua. Beliau adalah Mas Bayu. Mas Bayu, terima kasih banyak sudah mau hadir. Sama-sama Ustadz. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke Mas Bayu, bisa ceritakan sedikit tentang diri Mas Bayu? Perkenalkan, nama saya Nur Bayu Alfian Putra. Untuk saat ini saya tinggal di Jogja. Saya seorang mu'alaf. Saya mu'alaf bersyahadat di tahun 2022 September. Sekarang profesi Mas? Untuk profesi sekarang saya sebagai ojek online sama terapis refleksi. Terapis, Masya Allah. Terapis refleksi. Jadi sembari ojek online juga sebagai terapis refleksi. Kalau baru ngojek ya nggak terapi, tapi kalau baru terapi nggak ngojek. Masya Allah. Tergantung panggilan. Masya Allah, multitalent, Masya Allah. Sudah berapa lama menjadi ojek atau terapis? Kalau terapis sebenarnya saya dari 2015, kita 2015 kalau nggak 2016 atau 16. Itu kalau ojek online itu tahun 2021. Loh, berarti udah menjalani terapis itu selama lebih dari 9 tahun ya? Atau bahkan 10 tahun? Hampir 10 tahun. Udah profesional banget nih, Masya Allah. Insya Allah. Bisa nih, teman-teman yang mau terapis ke beliau gitu. Oke, Mas Bayu. Mas Bayu dari Jogja, terus sekarang profesinya adalah Gojek. Mas Bayu bisa ceritakan bagaimana sih awal ketertarikan pada Islam itu muncul? Apakah ada satu momen atau kejadian yang mengusik hati Mas Bayu sehingga tertarik banget sama Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketertarikan itu muncul tuh sebenarnya itu 2018. 2018 saya waktu itu kan ngerantau di Kalimantan, jadi terapis di Kalimantan di Samarinda. Pulang dari Samarinda, saya balik itu tahun 2018. Nah, di tahun 2018 itu di momen sore itu saya baru ngopi sama ngerokok. Waktu itu ngopi sama ngerokok sore hari waktu mau maghrib. Jadi di tempat tinggal saya itu selisih 2 rumah itu ada musola. Jadi ketika saya sore waktu menjelang maghrib itu baru mau ngopi itu, orang-orang yang mau ke masjid itu lewat depan rumah kan. Jadi ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Kebetulan tetangga saya itu kebanyakan petani. Yang kegiatannya ya pagi ke sawah, sore udah balik gitu kan. Nah, ketika saya melihat beliau-beliau ini berangkat ke musola, itu tuh sudah ada kayak pertanyaan dalam hati. Atau kayaknya jangan-jangan tata cara kita menghadap ke Yang Maha Kuasa itu kayaknya seperti ini ya. Gitu. Karena waktu itu saya melihat itu benar-benar sederhana gitu loh. Dengan baju tertutup, pakaian sopan. Dan saya mengerti bahwa mau melakukan sholat itu berwudu gitu. Bahwa
Bahkan dulu saya memahaminya ketika mau masuk masjid itu harus berwudu, menyucikan diri gitu kan. Nah itu maaf tidak maksudnya bertolak belakang sama kepercayaan saya yang lama dengan seenggaknya tata cara berpakaiannya ketika beribadah gitu. Iya. Waktu itu udah ada gejolak gitu kan. Cuman waktu itu cenderung mengabaikan lah. Mengabaikan 2018 sudah lama, setelah itu udah nggak kepikiran lagi. Cuman saya ketika waktu mualaf itu, waktu mencari lagi itu keinget 2018 itu saya pernah mengalami kejadian seperti itu. Dan ternyata tidak bisa saya lupakan karena teringat sampai sekarang. Cuman waktu proses perjalanan itu saya sampai terlupa ya berkegiatan beribadah kekristenan lagi lah gitu. Cuman melupakan itulah. Nah sampai sebenarnya kayaknya ide saya itu akumulasi dari suatu kejadian ya. Saya bertemu sama teman saya, dulu saya ngeband kan. Main musik gitu. Nah, ketemu drummer saya. Nah, waktu ketemu drummer saya itu di 2019-nya itu tuh drummer saya tuh jadi rajin sholat. Nah, maaf rajin sholat. Berarti ada konotasi berarti dulu nggak rajin sholat gitu ya. Jadi rajin sholat. Ketika saya nongkrong bareng gitu, main gitu, contoh waktu mau asar gitu, mampir dulu kita ke masjid. Dia, aku sholat dulu ya. Nah, saya nunggu di luar tuh. Nah, waktu saya di luar itu ada rasa iri. Rasa irinya itu, wah, aku nggak ngapa-ngapain nih. Teman saya bisa beribadah gitu. Aku nggak ngapa-ngapain. Aku nggak ngapa-ngapain kok teman saya bisa beribadah. Walaupun saya waktu itu mungkin bisa aja ya berdoa gitu kan sesuai agama lain. Cuman nggak ada waktu yang tertulis gitu loh, yang terjadwal gitu untuk kita ibadah dalam satu hari itu berapa kali gitu. Waktu itu saya iri gitu karena kondisinya saya cuma diem aja nunggu teman saya sholat gitu. Dan saya melihatlah perubahan teman saya yang tadinya emosian terus berubah gitulah. Nah itu udah ada gejolak lagi tuh melihat tata cara ibadahnya. Sampai akhirnya 2020 itu corona ya. Iya, COVID. Nah sebelum COVID itu saya sudah mengikuti kegiatan di gereja sampai namanya peneguhan gitulah, sampai saya ibaratnya diruqyah secara Kristen gitu ya, ada encounter-nya kan kalau di Kristen namanya encounter, itu diruqyah secara Kristen, itu sudah semangat lagi saya ibadahnya. Jadi sudah nggak kepikiran Islam, nggak kepikiran ini. Alhamdulillahnya corona, jadi nggak bisa ibadah kan kita, ibaratnya nggak ngecas lagi, nggak keisi doktrin rohani lagi, sama doktrinnya gitu kan. Dengan kesempatan itu akhirnya saya gimana ya kalau dibilang alhamdulillah karena jauh dari segala doktrin agama. Maksudnya saya tidak bisa beribadah gitu kan. Dari rumah nggak enak kan, akhirnya nggak beribadah. Nah, waktu corona itu mulailah saya mencari sebenarnya siapa sih Tuhan itu. Siapa sih sang pencipta itu, atau ini tuh cuma doktrin dan memang setiap agama kan kesepakatan bersama gitu Kak, waktu itu saya. Enggak. Selama COVID itu berarti nggak ada kegiatan sama sekali di gereja gitu? Sebenarnya ada kan kegiatan ibadah online. Saya ya cuman lihat gitu kan, cuman nggak ada rasa kan, nggak ini. Bertemu juga nggak bisa gitu. Dan waktu COVID itu saya akhirnya sudahlah nggak beribadah gitu intinya. Melihat kondisi seperti ini nggak boleh ibadah. Tapi tanpa saya sadari itu sebuah keuntungan bagi spiritual saya, kondisi spiritual saya. Akhirnya saya menjauh dari segala agama tuh. Menjauh dari semua agama sampai mencari sebenarnya Tuhan itu siapa gitu. Sampai tadi kayaknya agama itu cuma kesepakatan bersama. Dan kalau banyak teman-teman yang masih bilang kan agama itu ini cuma keturunan kan. Is the good ya. Cuman ini keturunan lah. Cuman bawaan, kalau orang tua aku Kristen ya aku ikut Kristen gitu. Kalau orang tua aku Islam aku ikut Islam. Tapi kalau orang tua aku Islam, agama satu ibuku beda gitu gimana? Nah ikut itu saya terjadi saya. Pada akhirnya saya menemukan kenapa saya bisa jadi Kristen. Nah waktu itu setelah itu saya masih mainan TikTok. Alhamdulillahnya yang keluar itu selalu dakwah. Selalu dakwah. Religius itu dari dakwah Islam ya? Dari dakwah Islam.
itu selalu keluar itu. Jadi setiap ada pertanyaan tentang apa sih konsep ketuhanan itu, siapa sih Tuhan itu, bagaimana sih cara beragama gitu, itu keluar tuh di TikTok. Langsung di FYP gitu loh. Iya, Gitu. keluar. Waktu itu keluar. Semakin saya penasaran gitu dengan Islam gitu. Waktu itu saya sudah punya teman, ada mungkin bisa dibilang praktisi kejawen apa ya? Praktisi kejawen. Soalnya dia meditasi di Gunung Lawu. Topo gitu ya? Iya, meditasi lah gitu. Saya karena setelah waktu corona itu saya kan mencari, sebelum saya menemukan jadi saya itu sempat sampai nggak beragama. Dalam kategori hampir ateis ya? Ya, yang tahulah mau disebutnya ateis apa enggak. Pokoknya waktu itu prinsip saya yang penting berkelakuan baik lah gitu. Tuhan tuh mendengarlah setiap pujian gitu. Yang penting kelakuan kita baik gitu. Karena waktu itu saya sudah tidak cocok dengan konsep ketuhanan dalam Kristen. Mohon maaf kalau ini kan udah perspektif masing-masing ya. Terserah saya waktu itu saya tidak cocok dengan Trinitas Tritunggal itu. Saya tidak menemukan, karena ketika saya baca Injil sendiri, Yesus itu banyak mengucapkan hal-hal yang memang dia itu sebenarnya utusan gitu loh. Utusan adalah Rasulullah gitu ya? Iya, utusan lah gitu. Jadi bukan Allah Bapa itu sendiri gitu. Kalau di Alkitab kan ada Allah Bapa ini kan. Waktu itu saya nggak cocok tuh sama konsepnya. Cuman pertanyaannya, saya mau keluar Kristen juga kayak gengsi gitu kan. Waktu itu gengsi? Kan. Iya, gengsi gitu loh. Udah dari kecil Kristen kok mau masuk agama lain kan ada cenderung gengsi. Akhirnya memilih ya kayak gitu, nggak beragama aja. Dan saya tidak menemukan di kekristenan minimal di Indonesia ya, karena saya terlahir di Indonesia, yang menawarkan konsep bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi utusan. Tapi setiap Kristen itu menawarkannya bahwa Yesus itu ya Tuhan ya utusan gitu kan. Nah saya nggak cocok sama itu. Berarti kan saya harus keluar dari Kristen kan seharusnya. Karena itu nggak cocok dengan pemahaman saya. Kayaknya nggak kayak gini deh gitu. Akhirnya kan seharusnya saya keluar dari Kristen gitu. Karena setiap Kristen di Indonesia, Kristen Katolik menawarkannya bahwa Yesus itu Tuhan dan juga utusan jadi satu gitu. Nah akhirnya saya harus mencari tempat lain kan, wadah lain. Karena waktu itu gengsi mau keluar Kristen gitu-gitu. Karena dulu saya sempat seseorang yang seneng lihat debat. Tapi seneng lihat debat yang ketika orang Kristen membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi dulu saya tidak suka membaca gitu. Jadi cuman percaya aja gitu. Percaya aja. Ini di Alkitab ada gini nih, percaya aja gitu. Nanti pas saya lihat lagi kok banyak terjemahan baru yang berbeda dengan terjemahan lama. Berbeda tafsirannya. Iya, berbeda tafsiran, dan ada satu kata yang beda banget makna. Mungkin banyak teman-teman mualaf yang udah tahu itu antara Tuhan dan Tuhan itu tadi. Tuhan dan Tuhan? Apa itu? Di Injil lama, Bible lama itu ada kalimat yang Yesus itu bilang bahwa saya itu adalah Tuhan gitulah kalau yang di terjemahan lama. Cuman di terjemahan baru itu digantinya Tuhan. Mungkin nanti bisa dicek lagi ya. Saya udah agak lupa. Nah, akhirnya saya malu untuk keluar gitu. Ya udah memutuskan buat ya udahlah gini aja lah. Yang penting percaya adanya Tuhan gitu. Mungkin bisa disebut ateis itu tadi ya Mas ya. Sampai suatu ketika karena dengar dakwah-dakwah terus gitu, kok kayaknya di setiap agama nih itu aturan-aturannya tidak ada yang merugikan badan kita, minimal badan kita. Kayak tidak boleh mabuk, tidak boleh minum alkohol, terus ya mengatur kehidupan kita itu menjadi lebih baik, tidak boleh mencuri, larang-larangan itu loh. Jadi kayaknya apa salahnya untuk beragama gitu loh, karena kan agama nggak mengajarkan keburukan, semua agama kayaknya. Jadi akhirnya saya balik lagi mencari agama lagi. Mencari agama lagi. Akhirnya balik lagi saya mencari agama lagi. Kebetulan selama COVID itu saya mendengarkan Buddhis. Terus saya mengamati teman saya yang kejawen. Itu. Sama satu lagi Islam. Tanpa saya sadari, saya itu mengamati setiap agama, setiap kepercayaan itu
dalam 3 aspek. Kata Ustadz Adi Hidayat kalau saya nggak salah itu ada 3 aspek dalam beragama itu. Konsep ketuhanannya, terus cara beribadahnya, cara berkehidupan sosial. Gitu. Nah, ternyata saya tidak sadar mengamati itu dari Buddhis, terus Kejawen sama Islam. Kalau Kristen saya sudah tidak cocok dengan konsep ketuhanannya gitu. Singkat cerita, akhirnya saya condonglah ke Islam nih. Kayaknya Islam itu apa yang ada di Buddhis itu ada di Islam. Apa yang ada di Kejawen ada di Islam. Apa yang ada di Kristen ada di Islam. Tentang konsep kehidupan sosial ya gitu. Nah, banyak teman-teman tuh yang mengira itu Islam keras. Islam tuh radikal gitu. Tapi biasanya kita tahu itu karena media sosial dan katanya orang. Dan katanya orang tuh biasanya orang non muslim, bukan Islam sendiri gitu kan. Ya, waktu itu gitu emang kayak gitu. Jadi ada kecenderungan dari kita itu yang tidak Islam dari lahir atau dari agama lain tuh membenci Islam karena manusianya. Karena dokumen mereka banyak timbul orang yang nggak tahu Islam menjadi Islamofobia. Iya, takut Islam. Lihat orang Islam memakai baju sesuai sunnah Nabi sedikit atau gitu. Wah, kalau bahasane wong Klaten wis gila. Ini mau ngebom ini ya. Ngebom ini kayak gitu sebenarnya. Dulu saya cenderung kayak gitu dan banyak dari teman-teman Nasrani pasti kayak gitu karena dari media sosial dan dari omongan orang yang orangnya itu biasanya non muslim, bukan Islam sendiri. Setelah itu saya mengamati dari 3 aspek itu, dari kehidupan sosial itu tadi, yang Islam itu digambarkan keras kayak gini, ternyata enggak. Apa yang diajarkan di Kristen mungkin dari teman-teman yang banyak yang tahu itu bahwa Kristen itu mengajarkan kasih ya gitu. Ternyata di Islam itu juga mengajarkan kasih. Gitu. Kasih sayang. Kisah Nabi Muhammad pun juga kasih sayang gitu loh. Nah, ternyata kok enggak seperti yang saya bayangkan gitu. Berarti yang aspek pertama itu Islam masuk nih. Mengajarkan kehidupan sosial gitulah. Yang kedua konsep ibadahnya. Tata cara ibadahnya. Di Kristen saya akhirnya mohon maaf saya juga akhirnya tidak menemukan kecocokan. Kenapa di Kristen. Nah, ini balik lagi Mas. Waktu 2018 itu saya sempat ikut Gomasa Smijit. Nah, saya itu sempat dapat customer seorang yang dulu itu kuliah kedokteran, tapi nggak jadi dokter ya, tapi kuliah kedokteran. Kuliah kedokteran saya mijit beliau, akhirnya beliau kita ngobrol lah. Beliau itu seorang Muslim dan saya waktu itu masih Kristen, tanya-tanya. Nah, beliau ini tanya kepada saya tuh, Mas, dia cerita, Mas, Masnya kan Kristen, iya Mas, gitu. Saya dulu itu pernah Mas, waktu itu kebelet buang hajat lah Mas. Saking kebeletnya beliau itu mampir ke gereja. Waktu itu gereja baru beribadah. Nah, waktu itu gereja baru beribadah Mas. Nah, saya tuh bingung kenapa kok gereja ibadahnya nyanyi-nyanyi. Akhirnya saya searching Mas, kenapa sih kok orang Kristen itu ibadahnya nyanyi-nyanyi. Nah, waktu saya searching itu, padahal Yesus itu nggak nyanyi-nyanyi loh Mas gitu. Nah itulah, waktu itu saya agak madek gitu ya. Cuman waktu itu cenderung saya mengabaikan. Cuman saya ketemu jawabannya ya, waktu itu ketemu jawabannya. Nah, setelah saya tadi mencari yang konsep kedua tata cara beribadah itu, saya keinget kejadian waktu itu. Oh iya ya, Yesus kayaknya nggak nyanyi-nyanyi itu. Jadi kalau Kristen itu pengikut Yesus, katanya Kristen pengikut Yesus, berarti ibadahnya harus sesuai Yesus dong. Saya Islam, saya sholat karena Nabi Muhammad melakukan sholat itu, mencontohnya gitu. Nah waktu itu saya mencari, iya kayaknya Yesus nggak nyanyi-nyanyi gitu. Iya. Berdoa gitu. Terus cara berdoanya gimana nggak dijelasin secara spesifik tuh. Gitu. Jadi yang masuk di konsep kedua tata cara beribadah itu yang sesuai dengan rujukan. Kalau Islam kan rujukannya hadis dan Al-Quran ya. Kristen Alkitab dan Buddhis dengan kitab-kitabnya gitu. Kayaknya Islam yang masuk gitu. Kenapa Islam sholat? Karena Nabi melakukan sholat. Tata caranya sholat pun Nabi berkatakan bahwa sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat kan. Dan betapa teman-teman Muslim saya melihat itu menjaga bagaimana sholatnya. Sampai
sampai di dalam sholat pun kita tidak boleh memakai bahasa lain kan. Harus Arab. Harus Arab kan. Harus Arab. Biasanya kan dulu sempat saya ada pertanyaan, kenapa sih harus Arab? Dengan alasan nih, biasanya teman-teman juga banyak tuh yang masih beralasan, kan Tuhan itu mengerti semua bahasa gitu. Sampai akhirnya saya menemukan kayaknya untuk menjaga kemurnian suatu ajaran harus kayak gini gitu. Harus ikut dari aslinya iya, gitu. Harus ikut dari aslinya. Nggak boleh dirubah. Ini bukan masalah tentang Tuhan mengerti segala bahasa gitu kan. Contohnya seperti ini gitu. Akhirnya, wah masuk nih konsep kedua. Masuk, ya. Akhirnya terakhir nih, yang paling beda kan biasanya konsep beribadah sama konsep apa? Ketuhanannya. Konsep ketuhanannya tuh. Dari Kristen saya sudah, seperti dari awal tadi saya sudah kayaknya nggak cocok deh. Walaupun mau saya paksa-paksa karena biasanya kan udah percaya aja, yang penting kita percaya gitu. Karena kalau dari teman-teman Kristen kan biasanya pokoknya percaya gitulah. Penting percaya. Penting percaya gitu. Cuman saya juga nggak bisa membohongin pikiran saya sendiri. Karena saya tidak bisa menerima bahwa kayaknya bukan Yesus deh Tuhan itu. Jadi konsep Trinitas itu nggak cocok lah di saya gitu. Nah, saya mengamati konsep ketuhanan dalam Islam. Ternyata dalam Islam itu saya itu punya pendapat gini Mas. Gimana? Sang penguasa itu tidak bisa diimajinasikan dengan bentuk. Ya, betul. Sang pencipta itu tidak bisa diimajinasikan dengan bentuk. Karena ketika bisa diimajinasikan dengan bentuk, berarti dia adalah sebuah ciptaan. Ya, betul. Jika ada sebuah ciptaan muncul, suatu objek muncul gitu mengaku sebagai Tuhan, berarti dia itu kan objek kan? Iya. Objek itu terus yang menciptakan dibuat. dia siapa? Iya, pasti dibuat. Waktu itu saya gitu. Dan di Islam menawarkan itu. Allah itu tidak bisa. Saking besarnya Allahu Akbar. Udah, kita nggak bisa. Waktu itu saya, oh ya udah. Tuhan itu seperti ini memang. Udah masuk semua kan Islam tuh Mas. Saya sudah condong ke Islam. Tiga konsep itu udah sempurna. Sudah sempurna, masuk semua. Apalagi bagaimana luar biasanya Islam dan contoh-contoh Nabi mengajarkan bagaimana kita menjaga tubuh ini gitu. Dengan segala contoh yang Nabi ajarkan gitu. Kayaknya nggak ada agama lain nggak selengkap ini deh mengajarkan bagaimana kita minum, bagaimana kita buang hajat, bagaimana kita tidur. Kayak gitu. Nah, waktu saya ngobrol sama yang dokter yang tadi saya ketemu itu, beliau itu bilang bahwa kenapa saya percaya Islam, Mas? Karena saya itu mempelajari ilmu kedokteran, Mas. Bagaimana mungkin, Mas, di Al-Quran itu ditulisin semua orang mau lahir, orang harus minum, dalam hadis ini orang harus minum, tata cara kita harus hidup, itu menjaga kesehatan kita semua, Mas. Bagaimana mungkin buku itu ditulis lama banget, dan buku itu mengerti semua semua yang baik untuk tubuh kita kalau bukan yang menciptain, Mas. Sumpama saya menciptakan robot, Mas. Berarti kan saya tahu nih, robot itu nggak boleh seperti ini. Robot yang baik untuk robot ini seperti ini, Mas. Iya. Nah, itu mana saya yang baik buat dia, mana yang nggak boleh. Gitu. Waktu itu saya terus kepikiran, oh iya ya. Kalau bukan yang ciptain produk saya ini nih, yang mengetahui apa yang baik buat saya, apa yang buruk buat saya, kayaknya nggak ada yang tahu gitu loh. Kalau sekarang kan sudah ada penelitian, sudah ada ilmu kedokteran. Kalau dulu Al-Quran itu lama banget kan, Mas? Tahun lama banget. Tahun yang lalu. Bertahun-tahun. Dan saya luar biasanya teman-teman tuh banyak banget yang hafal Al-Quran itu menjaga Al-Qurannya itu. Salah satu yang waktu itu membuat saya takjub, Tuhan itu menjaga kitabnya dengan cara seperti ini ya ternyata gitu. Waktu itu saya mikirnya masih Tuhan kan. Masih sang pencipta gitu. Saya sudah condong ke Islam, menemukan jawaban itu, apalagi didukung dengan setiap dakwah itu kok masuk dengan kerasionalan saya gitu loh. Minimal dengan sudut pandang saya gitu. Nah, tapi masih saya itu gengsi kan mau masuk Islam gitu. Berarti dalam pas itu udah tahu kan 3 konsep itu yang paling sempurna adalah Islam. Ya kan? Habis itu tapi masih tetap gengsi untuk masuk karena dari lahir ya Pak? Iya, dari lahir Kristen juga masih kayak malu mengakui bahwa Islam itu benar.
Akhirnya ya sudah, tetap diam mengakui bahwa mengagumi Islam dalam diam itu tadi kan. Bahkan dulu sering kadang di jalan itu saya syahadat gitu dulu. Ya itu dengan pikiran sendiri lah Mas, bukan dengan keilmuan gitu. Sampai suatu ketika tuh saya itu ini, waktu lagi ngojol itu, karena saya sudah yakin ya Islam itu benar ya. Saya membayangkan ketika saya mati nanti, dan ternyata Sang Pencipta itu benar-benar ada, dan saya beranggapan sesuai perspektif saya bahwa Sang Pencipta itu adalah Allah yang ditawarkan dalam Islam, bagaimana nih saya berhadapan waktu besok gitu. Saya membayangkan itu Mas. Sekarang aku ini mengingkarinya, tapi mengagumi. Tapi Ya. besok pas ketemu gimana? Iya, Gitu. ketika kalau benar-benar Allah itu ada gimana nih gitu. Jadi saya membayangkan seperti waktu itu seperti ini Mas. Ya, Waktu bayangkan ketika saya mati dengan keadaan tidak Islam, tidak bersyahadat, saya membayangkan Allah bertanya kepada saya, kenapa kamu tidak masuk Islam? Gitu. Kenapa kamu nggak beriman kepadaku? Iya, kenapa kamu nggak beriman kepadaku gitu. Waktu itu saya punya pikiran dengan menjawab, aku akan menjawab seperti ini. Kan bukan salahku, jenengan yang menakdirkan semua. Gitu waktu itu saya pikir. Iya. Jenengan yang menakdirkan semua. Bukan salah saya terlahir sebagai seorang Kristen. Nih banyak nih teman-teman yang biasanya berpikiran kayak gitu kan. Kan udah salahku. Aku saiki dadi Kristen, aku saiki dadi Islam. Aku lahir saka keluarga agama keturunan tadi kan. Saya membayangkan itu. Kan bukan salahku terlahir sebagai seorang Kristen. Dan bukan salahku juga mati dalam keadaan tidak Islam. Kan jenengan yang sudah menakdirkan. Waktu itu saya membayangkan menjawab seperti itu. Kira-kira jawaban Gusti Allah seperti apa ya gitu. Sampai, tapi itu jeda-jeda ya Mas. Saya nggak menemukan jawabannya. Sampai suatu ketika saya terbayang jawabannya, kalau Gusti Allah menjawab seperti ini bagaimana ya? Kan kamu tak lahirin di Indonesia tuh, yang mayoritas Islam. Dan kamu tahun 2018, tahun 2019 tak kasih percikan hidayah, lihat orang sholat, ketemu dokter yang Islam, lihat dakwah-dakwah TikTok gitu. Kenapa kamu nggak mau masuk? Jangan-jangan kamu males mencari aku, males mengakui aku. Wah, waktu itu saya takut Mas. Oh iya ini jangan-jangan saya males nih. Benar saya nggak serius mencari Tuhan itu siapa, dan saya nggak mau mengakui dia itu siapa di waktu itu gitu. Tapi saya masih apa yang jawab apa ya? Gitu. Terus aku punya pertanyaan. Loh, terus bagaimana orang-orang yang lahir di hutan yang tidak mengenal syariat Islam, tidak sampai kepadanya Islam, bagaimana mereka hanya mengikuti ajaran yang dibawa oleh leluhur mereka kan? Seperti itu kan saya. Wah, waktu itu saya, Gusti Allah kira-kira jawab apa gitu? Kayaknya nggak bisa jawab. Saya waktu itu berpikiran seperti itu Mas. Iya, karena saya nggak menemukan di agama lain jawaban itu gitu. Saya nggak menemukan karena waktu itu saya sudah nggak condong ke agama lain ya. Mungkin karena saya nggak mencari atau mungkin memang ada jawaban lain. Cuman, alhamdulillah ketika saya ada suatu pertanyaan yang di dalam hati bergejolak seperti itu tuh selalu tahu-tahu TikTok tuh ada video itu. Ada video yang menjawab pertanyaan Mas. Menjawab pertanyaan itu. Waktu itu ada dari Ustadz Khalid Basalamah. Dan akhir-akhir ini beliau juga mengatakan hal yang sama di podcastnya Denny Sumargo. Karena pertanyaannya sama kayak. Nah ternyata jawabannya Ustadz Khalid itu besok itu akan dites kepatuhannya satu persatu orang-orang yang nggak mengerti syariat itu. Dan yang dijelaskan Ustadz Khalid mungkin bisa dilihat lagi nanti teman-teman ya. Itu masuk di kerasionalan saya. Karena ketika nanti kita udah mati semua nih, kita sudah tahu tuh sosok Sang Pencipta itu satu sosok kan. Nggak ada lagi kemungkinan Yesus, kemungkinan ini itu. Anggap aja kemungkinannya Gusti Allah gitu ya. Karena saya menemukannya jawabannya di Islam. Dan Islam jawabannya seperti itu. Nah kita kan sudah tahu itu siapa Sang Pencipta itu. Nah waktu itu Ustadz Khalid bilang bahwa pokoknya dua orang itu disuruh lah. Jika salah satu itu ada yang menolak, berarti dia itu pembangkang dan dia itu masuk neraka. Dan yang patuh itu dia masuk surga. Oh iya, karena ketika besok kita sudah tahu Sang Pencipta, harusnya kita tidak menolak segala ini perintahnya gitu. Kalau ketika kita menolak,
kita kan ada hukuman berarti. Ketika kita sudah tahu bapak kita ini nih, kita disuruh bapak kita untuk melakukan ini kan, seorang bapak nggak mungkin ingin anaknya celaka kan. Tapi ketika kita nggak menurutkan, berarti kita adalah seorang yang pembangkang. Itu seorang ayah lagi yang kemungkinan kesalahannya pasti ada. Kalau seorang pencipta tidak ada kesalahan kan Mas. Harusnya kita tahu itu pada hari akhir. Wah, udah ketemu tuh jawabannya. Sudah, akhirnya saya memutuskan untuk masuk Islam. Masalah. Masuk Islam. Semua pertanyaan yang bergejolak selama ini dan ternyata bisa terjawab karena itu apa namanya ya, di Islam itu semua. Iya, ada semua. Dan tidak apa ya Mas, di Islam itu dari konsep-konsep tiganya itu tidak mengambil dari pikiran sendiri, jadi mengambil dari apa yang sudah tertulis gitu loh, di Al-Quran dan di hadis gitu loh. Dan tidak pernah diterjemahkan dengan salah. Maksudnya itu penafsirannya itu nggak pernah berbeda. Iya, nggak jauh lah. Iya, ya, gitu. Nggak ada jauh penyimpangan lah dari maknanya gitu. Waktu itu, wah, oke lah ya sudah, aku masuk Islam.